Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziza, peserta magang PMMB PT Petrokimia Gresik bagian proses Departemen Rancang Bangun. Di sini saya akan menjelaskan terkait inhibitor organik dari ekstrak sekam padi sebagai penghambat laju korosi. Di mana untuk beton bertulang sendiri itu biasanya digunakan sebagai jalan tol, jembatan, bangunan, di mana produksi dari beton sendiri itu setiap tahunnya semakin meningkat. Dari mulai tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada PPT, setiap tahunnya itu terus meningkat. Di mana permasalahan pada beton sendiri itu biasanya diakibatkan oleh adonan beton yang terlalu kental atau encer, kemudian bangunan itu di pinggir laut, sehingga menyebabkan dari beton bertulang tersebut itu mengalami keretakan, terkikis, ataupun korosi. Di mana solusi yang sudah ada itu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan menggunakan pelapisan menggunakan cat, kemudian pembebanan pada katoda, dan penambahan inhibitor pada lingkungan tersebut. Di mana inhibitor sendiri itu ada dua jenis, yaitu organik dan juga anorganik. Di mana anorganik ini mempunyai kekurangan, yaitu bersifat racun atau toksik. Dan untuk kelebihan sendiri itu tentunya efektif dalam menghambat laju korosi. Di mana untuk penelitian terdahulu itu sebelumnya sudah dilakukan terkait inhibitor organik, di mana ada inhibitor dari kulit jeruk dan mangga, kemudian ada inhibitor kulit manggis dan inhibitor kulit kakao, di mana sama-sama mempunyai efisiensi inhibitor untuk menghambat laju korosi itu sebesar 99%, di mana masing-masing bahan tersebut itu mempunyai kekurangan, yaitu sama-sama bahannya itu sulit ditemukan. Di mana inhibitor sendiri itu merupakan suatu zat kimia yang apabila ditambahkan ke suatu lingkungan dengan konsentrasi tertentu itu dapat menurunkan laju korosi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Di mana cara kerja inhibitor yaitu dengan cara bereaksi pada permukaan logam yang terpapar dalam suatu lingkungan, kemudian nanti inhibitornya akan memberikan proteksi pada permukaan tersebut. Di mana untuk metodologi dalam inhibitor organik ini dari sekam padi, di mana langkah pertama itu mengekstraksi sekam padi, baru nanti diperoleh hasil ekstraksi, nantinya akan dilakukan uji slam test, uji setting time, uji korosi, dan uji kuat tekan. Di mana inhibitor dari sekam padi itu mempunyai kelebihan, di mana bahan yang digunakan itu mudah didapatkan dengan harganya yang terjangkau, kemudian bahan baku yang melimpah dan dapat diperbarui, kemudahan sintesis, dan mempunyai efisiensi inhibitor sebesar 29,5 sampai 85%. Di mana untuk ekstraksi sekam padi untuk dijadikan inhibitor itu diambil kandungan SiO2-nya, di mana untuk kandungan SiO2 pada sekam padi yaitu 91%, sedangkan pada abu sekam padi yaitu 80,4%. Di mana penambahan silika ini dapat meningkatkan kuat tekan, di mana CSH adalah produk senyawa yang berfungsi sebagai pengikat yang menghasilkan kekuatan, di mana nantinya pembentukan CSH itu terjadi karena hidrasi antara SiO2 inhibitor dengan kalsium hidroksida. Di mana untuk uji slam test itu merupakan salah satu ukuran kekuatan dari adukan beton, di mana fungsinya yaitu untuk menentukan kekuatan atau konsistensi dari beton dengan mengukur nilai kemerosotan beton setelah dipadatkan dalam waktu tertentu menggunakan alat yang dinamakan Abraham kerucut. Kemudian untuk uji setting time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk beton menjadi kering atau memadat, di mana pengeresan beton itu dipengaruhi oleh kelembapan. Di mana menurut SNI tahun 2002, waktu pengikatan beton itu merupakan suatu proses yang bertahap, maka setiap definisi dari waktu pengikatan beton itu harus diperlakukan secara tidak tetap. Kemudian untuk uji korosi sendiri, di mana laju korosi itu kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Di mana metode untuk analisa dari laju korosi sendiri itu dapat menggunakan perhitungan berdasarkan dengan kehilangan berat atau weight loss. Di mana untuk prinsip metode ini itu membandingkan masa awal logam dengan masa akhir logam setelah melalui proses pengujian korosi. Di mana untuk uji korosi sendiri itu
dihitung melalui persamaan berikut sama dengan K dikali W dibagi A dikali T kali D, di mana K sendiri itu konstanta yang dapat dilihat pada tabel berdasarkan ASTM G3172, dan untuk W-nya itu kehilangan berat, A-nya itu luas, T-nya itu time of exposure, dan D-nya adalah diameter. Kemudian untuk inhibitor sekam padi sendiri itu dapat menghambat korosi dikarenakan memiliki porositas dan pori-pori yang lebih kecil. Silika dapat membentuk lapisan di sekitar baja tulangan sehingga dapat mengurangi difusi air, ion, dan oksigen menuju ke baja. Ion dari oksigen itu dapat digunakan Fe2+ untuk tereduksi. Untuk uji kuat tekan sendiri yang dijelaskan pada SNI itu merupakan besarnya beban persatuan luas yang akan membuat benda uji berupa beton akan hancur bila ditambahkan beban dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Dimana untuk uji kuat tekan sendiri itu berdasarkan dengan ASTM C39 berdasarkan persamaan berikut. Fc sama dengan P per A, di mana Fc-nya itu kuat tekan beton, P-nya itu beban maksimum, dan A-nya luas penampang. Untuk uji efisiensi sendiri itu dari penggunaan inhibitor dapat ditentukan dengan cara perhitungan, di mana semakin besar nilai efisiensi inhibitor tersebut maka semakin baik inhibitor untuk diaplikasikan, di mana persamaan efisiensi inhibitor sendiri itu XA min XB per XA, di mana XA sendiri itu laju korosi tanpa inhibitor dan XB adalah laju korosi dengan inhibitor. Untuk uji SEM sendiri atau scanning electron microscope merupakan suatu mikroskop elektron yang menerapkan difraksi elektron yang prinsip kerjanya itu sama dengan mikroskop optik. Dan untuk uji XRD sendiri itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan struktur kristal dari suatu padatan, di mana teknik XRD sendiri itu berperan penting dalam proses analisis padatan kristal ataupun amorf. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.